Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Irusyakira dengan NIM 2411511019 dari Teknik Komputer A. Di sini untuk memenuhi mata kuliah perancangan sistem digital, yaitu tugas proyek ujian akhir semester desain custom decoder 7 segmen dengan dosen pengampu Bapak Rian Ferdian, Dr. NMT. Selanjutnya, di sini saya akan merepresentasikan hasil perancangan modul decoder 7 segmen, di mana proyek ini dirancang menggunakan metode struktural pada Verilog, menggunakan gerbang logika seperti gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOR sesuai dengan penyederhanaan persamaan dengan menggunakan peta Karnaugh. Setelah itu masuk ke dalam tahap perencanaan karakter. Jadi sistem ini menggunakan input binar 3 bit yang menghasilkan 8 bit kombinasi kondisi unik. Ini dia, di mana bisa kita lihat pada input 00, karakter yang saya inginkan itu 9 karena sesuai dengan NIM yang saya inginkan. Nah, ada juga kombinasi unik atau dari A sampai G-nya itu mengikuti garis-garis yang saya buat seperti ini, di mana garis yang ada itu adalah satu gitu. Jadi ini di mana mulai inputnya itu di sini A, ini B, ini C, ini D, ini E, dan F, dan ini G. Nah, untuk satu itu apabila dia itu ada garisnya. Kalau misalkan dia tidak terdapat garis di dalam karakter tersebut atau dia kosong, berarti kita buatnya 0 gitu. Nah, di sini berbentuk 9 di mana A-nya itu 1, B-nya itu 1, C-nya itu 1, D-nya juga 1, dan E-nya itu 0. Kenapa E-nya 0? Karena tidak ada garis yang melalui karakter tersebut gitu loh. Maksudnya tuh nggak ada yang garis yang melalui karakter si E itu. Nah, kita lihat juga untuk input si 001. 001 tuh hanya 2 garis ya. 2 garis di mana ini adalah untuk karakter atau subjeknya itu B dan C. Berarti ini satu. Karena selebihnya itu kosong, tidak ada garis yang memenuhinya, maka kita buat itu adalah 0. Kalau untuk input 010 juga seperti itu. Karakter yang saya inginkan itu adalah angka 0 gitu. Jadi garis-garis ini akan kita buat 1 gitu. Berarti A-nya itu 1, B-nya itu 1, B-nya 1, C-nya itu 1, D-nya itu 1, E-nya itu 1, dan F-nya itu 1. Nah, G-nya itu 0 karena tidak ada garis yang melaluinya. Untuk input 011, karakter yang saya inginkan itu kan adalah 1. Sama seperti tadi, hanya pada subjek B dan C saja yang dilalui garisnya. Selebihnya itu tidak ada, makanya kita bikinnya itu adalah 0 semuanya. Terus untuk ini karakter yang saya inginkan nama itu adalah Iori. Berarti yang pertama itu adalah 100. Dia garis yang dilaluinya itu hanya pada subjek B dan C gitu. B dan C 1, selebihnya itu 0. Input 101 itu karakter yang saya inginkan itu adalah 0. Dimana garis-garisnya ini satu-satunya ini hanya ada pada A, B, C, D, E, E. G-nya itu tidak ada dilalui garis, makanya kita bikin 0. R-nya juga seperti itu. Nah, begitu seterusnya untuk karakter-karakter selanjutnya. Selanjutnya itu ke tahap tabel kebenarannya. Setelah kita menentukan inputnya, kombinasi uniknya, maka kita akan masuk ke tabel kebenaran tadi, di mana di sini terlihat ada I2, I1, dan I0 ini adalah inputnya. Dan ini adalah karakternya.
Dan ini adalah outputnya nanti dari A, B, C, D, E, F, G. Dan ini adalah bentuk heksanya nanti. Nah, misalkan pada baris yang pertama ini 0, 0, 0, artinya itu kan pada baris input 0, 0, 0 yang kita buat tadi. Input yang kita masukkan tadi adalah karakter yang saya inginkan itu adalah 9, ya kan? Maka tinggal salin aja masuk, berarti A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 0, F-nya 1, dan G-nya juga 1. Heksanya seperti ini. Kenapa bisa dapat 7B? Karena 7-nya itu kita ambil dari 4 digit pertama, di mana awal bitnya itu kita misalkan 0, berarti dimulai dari C, B, A, kita tambahkan 0-nya 1, sehingga dapatlah hasil heksanya itu adalah 7 gitu. Nah, B-nya ini dari mana? B-nya itu kita lihat dari G, F, E, D gitu. Kan G, F, E, D itu 1, 1, 0, 1. Berarti kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Berarti kan 3 ditambah 4 berarti ya. Berarti dia adalah 11. Maka kalau misalkan dalam heksa itu kan simbolnya adalah B kan. Karena di heksa untuk setelah 9 itu dimulai dari A lagi, berarti 10-nya adalah A, 11 adalah B, dan begitu seterusnya. Ini kalau untuk 001 juga karakter yang saya inginkan tadi adalah angka 1. Nah, di 4 di atas ini adalah NIM saya, dan untuk di angka yang karakter yang paling 4 ke bawah ini adalah nama saya. Nah, untuk 330. Nah, 3 ini dari sini, dari 1100. Kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, berarti 3 kan? Nah, berarti kayak 3. Nah, 0-nya itu dari sini, dari 0, 0, 0, 0. Dia akan ada dibuat dari di heksa juga. Setelah itu lanjut ke tahap penyederhanaan peta Karnac. Nah, di sini ada segmen A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita buat dulu bentuk tabel peta Karnapnya, di mana di sini saya membuatnya itu I1, I0, I2, I1, I0, dan I2. Tinggal kita masukkan saja. Nah, di sini kalau misalkan dia 000, ini pada segmen A ya. Pada segmen A, kalau misalkan dia 00, kita balik yang ke tadi. Di sini, dimana kalau misalkan 000, berarti 1 kan di segmen A-nya. Nah, outputnya itu adalah 1. Kita masukkan 1 di sini. Nah, untuk 100, untuk 1000 berarti adalah 0. Kita masukkan ke sini. Untuk 110, itu adalah 0. Berarti masukin ke sini. Untuk 010, untuk 010-nya itu adalah 1. Berarti kita bikin 1. Nah, setelah memasukkan semuanya, kita lihat kita itu menggunakan SOP ya, di mana akan melakukan pengelompokan atau looping minterm berlogika 1 untuk mendapatkan fungsi SOP tadi atau sum of product paling minimal. Jadi kita lihat pada tabel bahwa angka satunya itu hanya ada 4 ya, ada 4 di masing-masing kotaknya itu. Nah, di mana dia itu menggunakan SOP ya, sum of product. Di sini kita lihat bahwa angka yang sama itu kan ada di 1,
ada 4 kotak ya, ada 4 kotak yang sama, di mana pada 000, ada 101, ada 010, dan ada 011. Kalau pada SOP itu kan kita meminta atau mengelompokkan yang satunya. Mari kita lihat bagian apa saja yang, apakah ada yang sama. Nah, ini nih pada baris yang atas, yang I2-nya itu 0, kita bisa melihat bahwa 00 sama 10 itu ada satu yang sama, di mana dia itu sama pada bagian I0-nya. Maka karena dia 00 berarti adalah I0 aksen dan I2 aksen. Berarti adalah I0 aksen dan I2 aksen. Lanjut pada yang output selanjutnya itu di sini. Pada 01 nih. 01 ini ada angka 1 di baris I2-nya, I2 di inputnya itu 1. Nah, dia tidak ada teman dan tidak ada kesamaan dengan yang lain, maka kita ambil aja langsung, berarti adalah I0 dan I1 aksen dan I2 aksen. Nah, lanjut, ini ada yang sama juga pada bagian I0 aksen, I1 aksen. Nah, bagian yang samanya itu kita ambil ya, kan ini ada, karena dia 01, maka kita ambil aja di atasnya, berarti I0 aksen dan I1 aksen. Nah, lanjut pada segmen B, kita lihat pada tabel kebenaran tadi, untuk outputnya si B itu semuanya adalah 1, berdasarkan input berdasarkan input karakter. Ya, input karakter tadi yang sudah kita masukkan tadi, didapat B dan C-nya itu juga 1. Kita lihat kembali pada peta karnav. Nah, karena dia semuanya 1, berarti langsung aja kita kelompokkan gitu loh. Gak ada seperti I2, I1, karena dia sudah mencakup seluruhnya, maka D-nya sama dengan 1, C-nya juga sama dengan 1. Untuk segmen D, D-nya juga, ini segmen D, kita lihat pada saat tadi, ada 000-nya itu adalah 1, ini 00 dan adalah 1, terus 100-nya itu adalah 100-nya itu adalah 0, dan begitu seterusnya kita masukkan seluruhnya ke dalam peta karnavnya. Nah, kita lihat kesamaan di mana 00 dan 10 itu ada yang sama, yaitu bagian pada I0 aksen. I0 aksen, dan dia di baris I2-nya itu adalah pada baris I2 aksen, maka kita bikin di sini. Nah, ini juga ada satu lagi output, tapi dia nggak ada teman, makanya kita ambil aja langsung, berarti I0, I1 aksen, dan ini adalah I2. Nah, lanjut untuk segmen E-nya juga seperti itu, segmen F-nya juga, dan untuk segmen G-nya juga seperti itu. Coba segmen G-nya itu, misalkan 00-nya itu adalah 1, 11 adalah 1. Nah, 00-nya adalah 1, 10-nya adalah 1, 0, 0-nya itu adalah 0. Nah, kita kelompokkan karena tidak ada memiliki kesamaan, makanya kita ambil aja langsung. Berarti ini adalah I0 aksen, I1 aksen, dan I2 aksen. Ini adalah I0 aksen, berarti ini adalah I1, dan ini adalah I2. Nah, selanjutnya itu adalah ke tahap persamaan boolean hasil penyederaan. Jadi setelah kita mendapatkan hasil peta karnav tadi atau hasil dari penyederhanaannya itu kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Nah, kenapa itu bisa mendapatkannya minterm? Kita lihat lagi kepada tabel sebelumnya. Di sini. Nah, minterm ini misalkan yang A. Kita lihat bahwa angka satunya itu, misalkan kita ingin melihat pada hasil output dari si A. Nah, minterm itu kan ada tadi 02. Nah, kenapa dia ada 02? Karena output satunya itu berada pada posisi 0. Nah,
Jadi apabila dia ada outputnya 1 pada posisi-posisi misalkan 0, 1, 2, 3, maka itu kita masukkan. Tapi kalau misalkan 0 tidak kita masukkan karena dia itu kita menggunakan sum of product. Jadi kita akan memilah angka-angka 1. Berarti ini ada satunya itu pada posisi 0, angka satunya pada posisi 2, dan angka 1 itu pada posisi 5. Nah, ini dia. Juga seterusnya seperti itu. Nah, untuk B dan C-nya itu, kan kita lihat tadi bahwasannya semua output pada B dan C itu 1. Nah, otomatis D itu akan memenuhi 1 pada semua posisi. Maka kita buat mintermnya itu 0 sampai 7. Setelah itu masuk kita ke rangkaian gerbang logika. Nah, untuk gerbang logikanya itu sesuai dengan pembelajaran yang pernah kita lakukan di kelas. Nah, di sini ini adalah inputnya, ada I2, I1, dan I0. Ini adalah gerbang logikanya, ada gerbang AND, ada gerbang OR. Nah, untuk yang pertama itu kita akan mencari dari segmen A. Kita lihat lagi pada segmen A itu, di sini, segmen A itu adalah I1, I0 aksen. I1, nah, I1 dia akan mengambil garis pada yang di sini, yang sebelum not. Nah, untuk I0 aksen, dia akan mengambil garis yang setelah gerbang not di I0. Nah, di sini dia. Setelah, terus yang gerbang N kedua, kita lihat ke sini lagi. Gerbang N kedua itu adalah I2 aksen, I0 aksen. Dia ambil di posisi gerbang not di I2 dan gerbang not di I0. Yang ketiga itu dia pada I2 tidak pakai not ya. I2 itu di apakan, di N kan ya. Jangan lupa semuanya itu di N kan. Ini juga di N kan, ini juga di N kan, ini juga di N kan. Nah, ini adalah I1-nya itu kita dinotkan gitu. Dinotkan I1-nya di N kan dengan si I0. Nah, dia tar. Nah, I0-nya tapi tidak notnya. Jadi kita N kan. Nah, setelah kita temukan masing-masing dari si gerbang N, semua gerbang itu kita OR-kan. OR-kan itu simbolnya itu adalah ditambah. Jadi dapatnya tuh masing-masingnya itu ditambah dan begitu seterusnya. Nah, untuk segmen B dan C sudah dijelaskan tadi bahwasannya dia itu tidak ada tidak ada subjeknya, maksudnya tidak ada I1, I2-nya, karena dia angka 1 itu sudah memenuhi seluruh posisi. Oleh karena tidak ada gerbang logikanya gitu loh. Setelah itu setelah kita melakukan perancangan seperti input, output, gerbang logika, lanjut kita masuk ke dalam codingannya. Oke. Lalu ini lagi. Nah, masuk ke implementasi hardware description language-nya itu menggunakan Verilog. Jadi modul utama ini aku namakan itu adalah modul 7 segment Colisa. Karena menggunakan pendekatan gaya struktural yang telah dijelaskan di kelas, jalurnya itu dihubungkan secara manual menggunakan sintak wire sebagai kabel konektor internal antar gerbangnya. Jadi menginstansiasikan gerbang primitif bawaan Verilog seperti AND dan OR dengan memasukkan parameter output dan inputnya itu secara presisi sesuai persamaan. Untuk logika konstan pada segmen B dan C itu menggunakan perintah ASIC B sama dengan 1 dan ASIC C sama dengan 1 juga. Nah, untuk misalkan untuk sistem logik A. Di sistem logik A itu terdapat ada 3 buah N kan tadi pada saat kita membuat gerbang logika tadi, di mana pada N yang pertama itu ada I1 dan di N kan dengan
not dari I0. Nah, setelah itu pada N2 itu ada not dari I2 di N-kan dengan not dari I1 seperti di codingan ini. Nah, untuk N ketiga itu terdapat I2 yang di N-kan dengan not I1 dan di N-kan dengan I0. Nah, setelah itu baru kita OR-kan atau kita jumlahkan N1 tadi, N2 tadi, dan N3 tadi. Nah, untuk sistem logik B dan C-nya itu kita inisiasikan B sama dengan 1, C sama dengan 1. Dan seperti itu seterusnya sampai ke logik G. Lanjut untuk program testbed. Ini dia. Untuk program testbed, struktural dan tes. Nah, di mana di sini tuh untuk menguji kebenaran dari modul yang setelah kita buat tadi. Jadi, menyusun sebuah program pengujian atau testbed tadi, nah saya namakan testbed saya itu adalah TBB7 segmen Khalisah, 7 segmen Khalisah.v. Nah, di sini sistem akan membaca file eksternal bernama ActiveHide.txt yang telah saya buat tadi menggunakan perintah readmap dan menyimpannya ke dalam array test vector. Kemudian pada blok initial begin-nya itu input stimulus itu diberikan secara berurutan dari data kernel hingga data ke-7 dengan delay waktu sebesar 100 satuan waktu tiap transisi. Di bagian kanan slide itu terdapat automatic error checker yang secara otomatis itu membandingkan bit demi bit dari output aktual rangkaian terhadap bit ekspektasi yang ada di dalam file test vector tersebut. Programnya ada selanjutnya lagi nih. Nah ini adalah potongan yang lanjutan tadi dari testbed tadi, di mana jika terdapat ketidakcocokan antara luaran aktual dan ekspektasi program akan masuk ke kondisi else untuk menampilkan pesan salah dan secara otomatis menambahkan akumulator variabel error. Nah, di bagian bawahnya itu dapat dilihat isi dokumen teks atau ActiveHide.txt data biner 7 bit. Nah, inilah yang menjadi standar acuan kebenaran sistem kontrol decoder selama simulasi dijalankan. Nah, angkanya itu dari mana? Angkanya itu didapat dari hasil output yang telah kita kerjakan tadi pada tabel kebenaran tadi. Selanjutnya itu masuk kita ke dalam transkripnya, di mana transkripnya menampilkan 8 garis benar ya. Total errornya itu adalah 0. Nah, di sini adalah hasil simulasi running program pada software modul SIM. Program automatic error checker sukses mengeksekusi ke 8 variasi input dan mengeluarkan log string benar di setiap barisnya. Karena luaran aktual gerbang struktural kita itu cocok 100%. Maksudnya itu tidak ada yang salah sehingga codingan atau angka-angka yang outputnya itu benar semua. Errornya itu 0. Nah, hasil ini membuktikan secara empiris bahwa perancangan decoder 7 segmen itu menggunakan metode struktural gerbang logika primitif itu telah berhasil atau telah tidak ada error gitu. Lanjut kita ke hasil simulasi waveformnya, ini dia. Sebelumnya kan tadi transkripnya, nah ini adalah waveformnya, hasil waveformnya. Di sini kita lihat setelah kita merankan yang tadi kan langsung keluar di wave-nya itu. Kita perhatikan dulu pada input 000. Nah, pada garis yang pertama ini adalah dari garis subjek A. Subjek A tadi itu kan yang telah kita lihat pada tabel tadi sini. Subjek A-nya itu adalah 101.000.110. Nah, berarti di waveform-nya itu harus juga mengikuti itu. Berarti
000-nya itu adalah 1, 001-nya adalah 0, berapa nih? 010-nya itu adalah 1, 011-nya itu adalah 0, 100-nya adalah 0, 101-nya itu adalah 1, dan 110-nya itu adalah 1, dan 101-nya itu adalah 0. Dan begitu seterusnya sampai ke sub CK. Lanjut untuk yang garis di bagian bawah itu, nah ini nih itu 3 baris paling atas ini itu menunjukkan counter I bernilai 0, error jika 0, dan input statement 7 segmen bernilai 000 sampai 11 yang berubah setiap 100 picosecond gitu. Nah, kenapa barisnya itu banyak sekali? Sampai sini juga. Nah, ini banyak. Kita bisa lihat ini banyak kan. Nah, pada garis, karena dia itu duplikat. Pada saat transkrip, saya menggunakan fwave R per tanda bintang gitu. Jadi, sehingga bentuknya itu duplikat. Nah, untuk 7 baris dari di atas ini, itu adalah 7 baris output A sampai G dari text band. Kalau misalkan kursornya ini kita dekatkan pada salah satu baris, itu akan terlihat bahwa ini adalah objek dari si A, ini adalah objek dari si B, sampai ke G. Nah, untuk yang sisanya itu kita bisa lihat itu adalah gerbang-gerbangnya. Ya, gerbang-gerbangnya output dari tiap gerbang N di dalam modul, seperti misalkan kalau misalkan kita dekatkan nih pada kursor yang paling terakhir nih, kursor tekan pada garis terakhir, ini menandakan ini adalah N12 ya. Kita tahu bahwa pada rangkaian logika ini terdapat 12 gerbang N. Nih. Terdapat 12 gerbang N, ada N1, yang ada N1, N2, N3, dan sampai N12. Nah, kalau misalkan kita dekatkan kursor tersebut kepada salah satu garis yang paling bawah, itu dia akan mengetahui bahwa ini nih adalah output dari gerbang N11 atau output dari gerbang N10. Dan seterusnya. Nah, ini nih ada salah satu, saya jelaskan analisis output waveform pada input sebelumnya itu, sebelum masuk ke analisis tadi, analisis yang ini. Nah, kan ini nih masih apa ya? Masih belum diubah outputnya atau radifnya. Belum ke binar, masih kayak nggak beraturan, maksud itu belum binar kan, di bagian abu-abu di kiri jendelanya itu masih ada T1, T2, dan T3. Makanya saya ubah, kita klik kanan, ambil radik, ubah ke biner. Jadinya seperti ini analis. Jadi ada satu-satu. Kita coba lihat seperti tadi, misalkan garis yang ini, garis ini dia menandakan bahwa kita ingin mengecek atau mengetahui biner atau output yang ada pada input 000. Misalkan kita letakkan garis kuningnya ini tengah-tengah kan, otomatis dia akan membaca dari output si input 000. Berarti kan ini 1, 1, 1, 1. Nah, ini juga 1, 1. 1, 1, 1, dan begitu seterusnya. Jadi dia itu menjelaskan dalam bentuk binar. Nah, untuk selanjutnya juga seperti itu. Coba dilihat pada analisis output waveform pada input 11. Nah, ini saya meletakkan garis kursor abu kuningnya itu di baris input 111. Maka dia akan membaca di sini. Dia setiap baris yang kita letakkan garis kuningnya itu akan berbeda-beda di jendela kuningnya ini, di jendela abu-abunya ini. Nah, misalkan kita dilihat di 111, maka kan ini adalah 0. Nah, di sininya 0. Nah, ini adalah 1 ya, karena dia B dan C itu selalu bernilai 1 sampai akhir.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.